Bagi sebagian orang, sunat adalah salah satu tradisi, baik dari segi budaya maupun agama yang wajib dilakukan bagi pria yang mulai memasuki usia remaja. Selama ribuan tahun, menurut Ancient Origins, sunat paling sering digunakan sebagai ritual keagamaan, ritual kedewasaan, dan sebagai hukuman pada masa perang. Sunat dalam bahasa kedokteran memiliki istilah sirkumsisi. Penyebutan ini berdasarkan metode yang digunakan. Umumnya dalam praktek sunat, kulit ujung penis dipotong secara melingkar. Belakangan ini, seiring perkembangan zaman, metode dan langkah-langkah pembiusan dan pengambilan kulit ujung penis itu semakin dikembangkan demi kenyamanan. Namun berbeda dengan negara-negara di Asia. Beberapa negara di dunia khususnya Eropa, sunat itu masih terdengar tabu. Bahkan, American Academy of Pediatrics telah mengecam tindakan sunat pada anak laki-laki karena dianggap mengganggu psikis anak. Teori dan pendapat terkait praktek sunat pun banyak beredar. Ada yang teori menyatakan bahwa sunat berasal dari kebudayaan Mesir kuno, Arab Selatan, dan sebagian budaya Afrika. Telah diketahui banyak orang kalau negeri para Fir'aun adalah pelopor tradisi sunat. Referensi paling awal soal sunat berasal dari tahun 2400 sebelum Masehi. Hal itu terlacak lewat sebuah relief di tanah pemakaman kuno Saqqara yang menggambarkan serangkaian adegan medis termasuk sunat pisau. Di Mesir kuno, praktik ini dilakukan pada remaja pria yang akan diinisiasi menjadi pria dewasa dari kelas bangsawan, dan sunat Mesir mungkin juga telah digunakan untuk membatasi kelas elit khusus. Namun menurut perkiraan Doyle, orang Mesir mengadopsi sunat dari masa yang jauh lebih awal dari orang-orang yang tinggal di wilayah yang lebih jauh ke selatan yang sekarang masuk wilayah Sudan dan Ethiopia. Orang-orang selatan itu secara genetik terkait dengan bangsa Sumerian dan Semit. Mereka menurut para antropolog berasal dari semenanjung Arab dan telah melakukan kontak rutin seperti berdagang atau bertempur dengan orang Mesir. Sementara bagi tetangga mereka orang Yunani, tradisi sunat ini dipandang aneh. Pada abad kelima, Herodotus mengemukakan pendapatnya lewat sebuah karya The History of Herodotus. Mereka, orang Mesir, mempraktekkan sunat demi kebersihan dan menganggap lebih baik bersih daripada cantik, tulis laman Life Science. Adapun di Israel kuno, sunat memiliki fungsi dan proses yang agak berbeda. Sunat merupakan penanda etnis yang menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari bangsa Israel. Sebagaimana orang Yahudi modern, sunat biasanya dilakukan pada bayi 8 hari setelah kelahiran. Kendati seperti itu, praktek ini juga bisa dilakukan pada orang dewasa jika diperlukan. Mereka biasanya orang yang tadinya non-Israel, tapi kemudian memutuskan ingin masuk ke komunitas Israel. Salah satu cara membedakan agama Kristen dari Yudaisme adalah orang Kristen non-Yahudi tidak perlu disunat. Jelas Ancient Origin. Mesir bukan satu-satunya budaya Afrika yang mempraktikkan sunat. Sunat juga umum di kalangan masyarakat Afrika Timur. Sebagaimana di Mesir kuno, biasanya sunat terkait ritus peralihan ke dewasa. Laki-laki muda dari etnis Xhosa dan Zulu secara tradisional memiliki ritual sunat yang rumit, di mana tubuh mereka akan dicat dengan kapur sebelum disunat, lalu mereka akan diisolasi dari komunitas selama beberapa minggu dan mereka tak boleh berdekatan dengan perempuan. Setelah disunat, mereka akan meninggalkan kulit hitam yang terpotong di hutan sebagai simbol meninggalkan kehidupan masa kecil dan beranjak menjadi laki-laki dewasa dan kemudian mencuci kapur di sungai. Sunat masih dilakukan secara teratur oleh pengusung kebudayaan ini, tetapi biasanya di rumah sakit dan bukan dengan cara tradisional. Sunat secara historis tidak hanya di Afrika Timur dan Timur Tengah. Praktik semacam ini juga dilakukan di Oseania dan Australia oleh suku Aborigin. Mereka menggunakan kerang laut sebagai alat pemotongnya. Orang yang disunat ditahan tubuhnya agar menghadap ke atas. Dia berbaring di punggung seorang pria yang sedang berlutut, dan lengan dan kakinya dipegangi oleh pria yang lain. Sedangkan untuk menghentikan pendarahan, menurut Doyle, mereka berjongkok atau berdiri di atas asap dari api yang ditutupi dengan daun kayu putih selama beberapa jam. Ada yang mengatakan
darah yang menetes ke dalam api adalah simbol simpati kepada perempuan yang mengalami menstruasi. Di Oseania dan Australia, sunat adalah ritual peralihan ke dewasa sekaligus ujian keberanian. Namun pada masa perang, sunat juga digunakan untuk menghukum tentara musuh, seperti beberapa kasus yang pernah terjadi di Timur Tengah, Afrika Timur, dan Asia Selatan. Bahkan ada buku yang terbit dengan judul The History of Circumcision menyebut sunat juga dipercaya sebagai tanda kekotoran dan perbudakan. Di Mesir kuno misalnya, prajurit yang ditangkap sering dimutilasi sebelum dijadikan budak. Apakah selalu dokter yang melakukan sunat di zaman kuno? Mungkin tidak. Dunsmuir dan Gordon mengatakan, pada zaman Alkitab, sunat dilakukan para ibu ketika bayi baru lahir. Namun perlahan-lahan, tukang sunat atau mohel mengambil alih tindakan ini. Mereka adalah pria yang memiliki keterampilan bedah dan pengetahuan agama yang mumpuni. Setelah berdoa, mohel menyunat bayi itu dan kemudian memberkati anak itu, suatu praktek yang sedikit berubah hari ini. Sementara dalam masyarakat Mesir kuno, sunat dilakukan oleh para pendeta dengan kuku jempolnya yang sering dilapisi emas. Demikian juga sepanjang abad pertengahan, sunat dilakukan oleh petugas laki-laki yang religius. Ada kemungkinan bahwa dokter tidak melakukan sunat sampai paruh kedua pada abad ke-19.